Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Alvin Fanani, NPM 19230063 dari kelas PJKR 7B Universitas PGRI Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video mewawancarai seorang atlet. Video ini yaitu tugas dari mata kuliah Sport Journalism, yaitu mewawancarai atlet atau pelatih. Baik, pada kesempatan kali ini saya tidak sendirian. Di sini saya akan ditemani seorang kakak cantik. Baik, kakak ini bisa perkenalkan diri. Baik, terima Oke, kasih Mas udah diundang untuk wawancara oke. kali ini. Oke, ini saya langsung ya. Iya kak. Oke, perkenalkan nama saya Zahra Safira Kamal, umur saya 21 tahun. Asal saya dari Kalimantan Tengah, tepatnya di Pangkalan Bun. Saya juga Hmm, atlet bulu tangkis di tahun 2018 di SMA Negeri 3 Pangkalan Bun. Oke, terima kasih kak. Langsung aja kak kita berbincang-bincang ke dalam tentang olahraga yang kakak minati di tahun 2018 itu ya kak. Iya, benar sekali. Nah, ini gimana ceritakan gimana kakak masuk ke ekstrakurikuler bulu tangkis SMA 3 Pangkalan Bun ini kak. Oke, sebenarnya ceritanya nggak panjang-panjang banget ya, soalnya karena saya dari kecil ya, dari SD, SMP itu emang sukanya bulu tangkis. Jadi waktu saya SMP juga sudah aktif gitu di bidang bulu tangkis. Jadi pada saat SMA, saya sudah pasti akan melanjutkan ekstrakurikuler dan mengambil itu. Dan kebetulan saya juga kenal pelatihnya kan, jadi sekalian sebelum saya masuk SMA 3 sudah diajak gitu, kebetulan sama pelatihnya. Kebetulan berarti seperti orang dalam gitu ya kak. Iya, seperti itulah bisa disebut itu. Baik kak. Eh, Setelah kakak mengikuti beberapa kali latihan di ekstrakurikuler ini, apa yang kakak rasakan gitu kak? Yang saya rasakan, saya senang sekali ya karena bisa bertemu dengan teman-teman dan kakak-kakak lain yang sudah mahir dan kita kan juga tetap belajar ya. Kita mendapatkan ilmu yang baru, mendapatkan teman yang banyak juga dan juga relasi sih yang penting juga Mas. Dan juga skill saya juga alhamdulillah juga tambah gitu ya. Karena sering berlatih juga kan sama-sama Nah, gitu Mas. terus kan eh, ini kan kakak ini istilahnya seperti student atlet gitu kak. Jadi ya atlet jalan, belajar jalan gitu kan, sekolahnya jalan. Nah, terus tanggapan orang tua tuh gimana kak tentang pembelajaran kakak itu dan pembelajaran kakak ini ada yang ketertinggalan nggak? Karena kan kakak sibuk latihan, terus belajar gitu. Oke, Gimana baik. kak? Saya jawab ya Mas. Kebetulan dari orang tua juga tidak menuntut yang banyak ya karena ini kan juga pilihan kita ya Mas. Dan alhamdulillah saya juga tidak tertinggal dalam pelajaran, masih bisa mengikuti. Karena saya juga tetap ketika saya tertinggal atau ketika saya tidak masuk kelas atau saya sedang sibuk dengan kesibukan saya akan tetap bertanya kepada teman-teman yang lain, apakah ada tugas, apakah besok ulangan, atau kalau saya juga tidak paham tentang materi, saya juga bertanya langsung kepada gurunya dan saya juga ada mengikuti les juga di luar sekolah itu. Berarti kakak ini bermain di klub lain di luar sekolah gitu kak? Enggak, maksudnya saya les ini pembelajaran. Oh iya ya, saya agak trigger sama bulu tangkisnya. Hai. Baik. eh Pertanyaan selanjutnya, di klub ini
kakak latihannya gimana? Maksudnya berapa kali seminggu itu gimana kak? Oh, latihannya kalau rutinnya itu sebenarnya 2 kali ya, tapi kadang-kadang ada misalnya kayak ada yang ngajak gitu, kita juga tetap Iya, berangkat gitu. Tapi kalau yang rutin yang harus wajib datang itu 2 kali aja. Tapi biasanya juga kayaknya hampir tiap hari. Ya nggak tiap hari juga sih Mas. Mungkin kalau lagi ada waktu senggang, kalau lagi ada itu ya tetap main. Kalau ada yang callingan di grup gitu kan ada yang ngajak gitu. iya. Terus eh, setelah kakak menjadi seorang senior nih di situ, apakah di SMA ini kakak disuruh ngajarin adik-adik kelasnya, ngelatih adik-adik kelasnya gitu? Ada nggak kak? Iya, saya sempat waktu itu ketika saya masih sekolah di situ ya. Nah, kan sekarang juga kebetulan saya sudah punya kesibukan yang lain. Saya juga Hmm. jauh dari sekolah tersebut, saya di luar pulau gitu, di Pulau Jawa. Jadi sekarang saya biasanya saya hanya memantau grup aja ya, Mas. Biasanya kan beberapa ada yang ngirim video atau apa gitu. Nah, biasanya saya juga komen-komen gitu aja. Saya tidak bisa datang langsung ke tempat latihannya. Baik kak. Eh, Pertanyaan selanjutnya, apa sih target kakak sekarang untuk bulu tangkis? Untuk target saya sekarang sepertinya saya sudah tidak terlalu aktif dalam mengikuti lomba-lomba gitu ya. Saya hanya Iya. biasanya kegiatan rutin main bersama teman-teman yang lain atau senior atau adik tingkat atau adik kelas yang kemarin gitu. Jadi hanya untuk sekarang saya tidak fokus untuk apapun, hanya untuk olahraga saja. Iya. Pertanyaan selanjutnya untuk kakak, menurut kakak siapa yang paling berjasa bagi diri kakak untuk mengikuti kejuaraan-kejuaraan bulu tangkis di zaman kakak itu? Oh iya, kebetulan yang paling berjasa itu yang pasti sudah pelatih saya dan juga saya mempunyai kedua orang tua juga yang saling support dan saya juga ada teman saya, salah satu itu yang selalu mendukung saya dalam keadaan apapun, dalam kegiatan apapun juga dia selalu mendukung saya. Nah, itu yang membuat saya juga semakin semangat. Baik, eh, di sini saya pengen tahu sosok pelatih kakak. Tolong ceritakan tentang pelatih kakak. Oke, saya Berapa? ceritakan nih. Iya, Nah, langsung aja. ini pelatih saya itu tipe orang yang tegas, yang harus Hmm, tepat waktu, dan biasanya juga kalau saya kan juga kadang ada mager-magernya gitu ya. Nah, saya itu kalau saya mager-mager gitu biasanya saya langsung ditelepon dan saya langsung disuruh latihan dan segala macam. Dan emang eh, ya terkadang kan namanya masih anak muda ya Mas. Jadi kadang ada kita lagi malesnya, lagi semangat-semangatnya. Kalau lagi semangat-semangatnya, beliau juga senang. Tapi kok saya lagi seperti bosen atau capek gitu, ya dia tetap selalu mendorong saya untuk melakukan itu. Datang datang kemana ke lapangan atau paling enggak saya ada olahraga gitulah Mas biar saya juga tidak lemes-lemes banget gitu. Soalnya kalau kadang saya kalau udah lama nggak olahraga gitu, udah males gitu kalau nggak ada yang mendorong saya untuk tetap di ya olahraga gitulah Mas. baik. Pertanyaan selanjutnya, kan kakaknya ini tadi dibilangnya kalau terlalu fokus belajar, jarang olahraga itu tidak ada yang mendorong untuk latihan gitu kan. Nah, ada nggak nasihat yang sering diberikan oleh pelatih kakak itu? Ya, nasihat yang sering diberikan oleh pelatih saya itu paling tidak setidaknya
dalam eh, apa walaupun kita tiap hari latihan, kita juga tetap Mm-mm. tidak usah sampai sampai ke target itu. Tapi paling tidak kita tiap hari itu sudah eh, apa ini Mas? Membuat diri Oh, kita jadi syaratnya mungkin nasihatnya itu setiap hari itu tidak perlu latihan, tapi ada ya, sedikit untuk latihan ringan-ringan gitu iya loh. Gitu benar. ya. Iya benar sekali seperti itu. Nah, terus ketika kakaknya itu mager-mageran, pernah nggak ditegur pelatih atau dimarahin pelatih gitu, Kak? Ya, saya sebenarnya sering sih Mas kalau dimarahin, ditegur gitu saya sering. Tapi ya kalau nggak kayak gitu, saya nggak bisa sampai punya pengalaman-pengalaman yang banyak kemarin gitu Mas. Nah, pertanyaan selanjutnya ini, menurut kakak, ada nggak sih pelajaran hidup selain di bidang olahraga bulu tangkis ini? Pelajaran hidup ya, mungkin saya kan dari pertama, saya kebetulan kenal pelatih itu sudah lama sekali ya Mas, dari saya SMP. Ya. Dari saya yang tidak bisa sampai saya yang bisa sampai di titik kemarin itu, jadi Hmm. beliau itu tidak capek sepertinya ya melatih saya, dan saya juga diajarkan kalau kegagalan itu bukan akhir dari sebuah proses gitu. Nah, jadi walaupun gagal saya tetap bukan dimarahin sih, saya dinasihatin, saya disemangatin walaupun saya gagal. Saya tetap tidak ditinggalkan gitu Mas. Jadi tetap dipus lagi semangat saya sampai akhirnya saya bisa dan sampai sampai apa yang saya capai kemarin itu ya berkat dorongan dari pelatih saya itu Mas dan juga beberapa teman saya yang lainnya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari saya. Di 3 tahun itu kan kakak mengikuti ekstrakurikuler bulu tangkis dengan latihan yang intens gitu, Kak. Oke. Adakah kebiasaan yang tumbuh pada diri kakak gitu dalam kehidupan sehari-hari? Semisalnya ya karena jadwalnya on time gitu latihan, jadi kehidupan kakak bangun paginya on time gitu. Gimana, Kak? Ya, kalau Ada nggak? saya diajarkan oleh pelatih saya itu, paling tidak pagi itu saya sudah melakukan pemanasan. Nah, jadi bangun tidur sebelum sekolah itu saya juga harus menjaga kebugaran tubuh saya. Jadi paling tidak saya ada pemanasan sedikit dan juga saya ketika latihan saya juga diberikan waktu, maksudnya tidak boleh telat, harus disiplin waktu. Ketika eh, selesai kita latihan, kita membersihkan lapangan dan juga harus tepat waktu, jangan sampai molor sampai rumah karena malamnya kan kita juga tetap harus mengerjakan tugas atau belajar atau membantu orang tua gitu. Jadi tetap tidak mengambil waktu yang seharusnya tidak dijadikan untuk latihan. Baik, Kak. Pertanyaan selanjutnya. Berarti ini kan pelatih kakak ini sangat bermakna dalam dunia bulu tangkis kakak. Nah, sebaliknya ada nggak hal yang paling tidak kakak sukai di pelatih kakak ini? Halo, bagaimana Mas? Halo, Kak. Halo? Tadi kan kakak udah ngomong. Halo, halo. Iya, nge-freeze ini videonya. Udah terdengar suara saya? Ya, terdengar. Sudah, Udah terdengar suara saya, Kak? sudah. Tadi kan kakak sudah bilang eh, betapa pentingnya pelatih kakak ini untuk melatih kakak di bulu tangkis ini kan. Nah, Oke. sebaliknya ada hal yang paling tidak kakak sukai nggak dari pelatih kakak ini?
Oke, mungkin yang tidak saya sukai mungkin ada ya, seperti biasanya kalau marah itu suka membentak. Nah, mungkin maksudnya bukan menyakiti hati saya, tapi saya kan juga namanya perempuan ya. Jadi kalau kadang dibentak itu kadang saya merasa merasa sedih gitu. Kenapa saya dibentak gitu. Tapi saya tidak sukanya hanya di situ aja, cuma kalau dalam hal lainnya, alhamdulillah baik terhadap saya. Ah, baik Kak, Kakak kan aslinya itu di Kalimantan, Mhm. lebih tepatnya di kota Pangkalan Bun. Nah, menurut Kakak, apakah masyarakat di kota Pangkalan Bun ini mendukung perkembangan bulu tangkis? Oke, baik. Kalau saya lihat di sini, untuk bulu Mm-mm. tangkis itu sendiri hanya dia tidak terlalu meluas ya, Mas. Jadi hanya Ya. beberapa orang saja yang tertarik dengan maksudnya tertarik masuk klub ya Mas, bukan tertarik bulu tangkis. Mm. Kalau tertarik bulu tangkis mungkin banyak, tapi kalau yang tertarik untuk masuk klub itu hanya segelintir orang saja. Jadi kalau kita mau latihan bersama itu pun juga ya sudah cuman itu-itu saja. Tuh, tapi kalau sebenarnya mereka masyarakat-masyarakat di sini juga kami biasanya juga bertemu sama orang-orang yang hanya bermain bersama teman-temannya, hanya ngumpul-ngumpul sambil main bulu tangkis gitu. Tapi mereka tidak masuk klub gitu. Oke. Tapi di sana itu Kak, masyarakatnya itu anggap aja di RT, di kecamatan, di kelurahan itu ada nggak setiap kelurahannya itu ada lapangan bulu tangkis gitu, ada nggak Kak? Kok di setiap kelurahan ada biasanya Mas, biasanya di Nanti kantornya di sana itu daerah ya. sangat mendukung dengan olahraga bulu tangkis ini ya, karena Iya, benar. disediain fasilitas-fasilitas eh, antar kecamatan gitu kan, Benar fasilitas sekali. gor. Nah, pertanyaan terakhir Kak, ini bisa iya, bisa tidak Kakak Oh jawab iya. aja. Pertanyaan terakhir, adakah pertanyaan yang seharusnya saya tanyakan ke Kakak, tapi belum saya tanyakan Kak? Ada nggak Kak? Tidak ada sepertinya Mas. Oh, berarti sudah lengkap ya pertanyaan saya. Iya. Oke, baik. Terima kasih Kakak atas waktunya. Iya, sama-sama Mas. Mohon maaf mengganggu. Iya, tidak apa-apa. Saya malah yang mengucapkan terima kasih Mas sudah mau mewawancarai saya. Iya, sekarang Kakak bisa langsung off kamera. Oke, baik. Terima kasih ya, Kak. Iya, Kak. Dadah. Nanti Kak. Iya. Baik, itulah hasil wawancara saya terhadap atlet bulu tangkis di Kalimantan Tengah, lebih tepatnya itu di Kota Pangkalan Bun, yang bernama Kakak Zahra Safira Kamal. Kakak Zahra Safira Kamal ini atlet bulu tangkis SMA Negeri 3 Pangkalan Bun pada tahun 2018. Kakak ini sering mengikuti kejuaraan, tetapi waktu mengikuti pelatihan kabupaten, kakaknya mengalami cedera. Jadi kakaknya tidak bisa mewakili kabupaten. Mungkin sekian hasil wawancaranya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya.